Halo teman-teman, selamat pagi teman-teman. Hari yang baru, waktu yang baik untuk memulai pekerjaan ya. Pagi ini cuaca kurang baik, diguyur hujan ya semalaman teman-teman, tapi oke lah, kita harus tetap bekerja. Teman-teman, jumpa lagi di Rayu di channel. Salam otomotif buat teman-teman semuanya dan salam sukses. Semoga hari ini walaupun cuaca kurang baik tetap semangat bekerja dan dimudahkan segala aktivitasnya, dilancarkan ya segala rutinitasnya, dan teman-teman juga dipermudah dalam segala rezekinya ya, amin. Teman-teman, video kali ini mumpung ini saya lagi bongkar mesin ya, Kijang, saya mau jelaskan kepada teman-teman apa sih penyebabnya mobil itu tidak bisa di starter ya. Jadi apa penyebab mobil itu sampai nggak bisa di starter? Bedakan ya antara tidak bisa di starter dengan tidak bisa hidup. Kalau tidak bisa hidup itu berarti bisa di starter tapi nggak mau nyaut ya, nggak mau nyala mesinnya. Tapi di sini yang mau saya jelaskan penyebab tidak bisa di starter. Jadi kalau di starter tuh kadang cuma bunyi cetak-cetek, atau kadang sama sekali nggak ada, atau berat ya, berat pada saat panas mesin bisa juga ya. Oke, jadi teman-teman, itu yang mau saya jelaskan di beberapa menit ke depan. Simak aja video ini, semoga teman-teman bisa teredukasi lewat video ini ya. Dan kalau teman-teman yang mengalami masalah yang sama, mudah-mudahan bisa mendapat jawaban di video ini. Oke teman-teman, sebelum kita lanjut, jangan lupa bantu subscribe Rayu di channel ya teman-teman, karena subscribe itu gratis. Oke, yang pertama, ini contohnya mobilnya Toyota Kijang Kapsul ya, contoh aja. Sama aja teman-teman, mobil apa juga sama aja ya. Kalian mobil apa sama aja, tidak ada jauh beda ya. Yang pertama yang bisa menyebabkan mobil tidak bisa di starter itu, yang pertama itu karena kondisi aki ya, aki yang sudah kekurangan strom. Yang kedua penyebabnya karena bagian kepala aki sini yang sudah kotor atau longgar ya. Jadi kabel ini, kabel utama, tidak boleh longgar teman-teman ya. Yang kedua, yang selanjutnya, maksudnya yang selanjutnya bisa juga karena dari kunci kontak. Kunci kontak tidak merespon. Yang selanjutnya bisa juga karena dari dinamo starter. Nah, ini contohnya ya. Ini di sini kan mumpung lagi turun, jadi kelihatan jelas dinamo starternya ya, mumpung lagi turun mesin. Nah, ini ya. Nah, ini dinamo starter ya, teman-teman. Ada satu kabel besar ini. Ya, yang ini. Ini itu strom langsung dari aki. Coba kita tes pen dulu, tes pen menyala ya. Harusnya, nah, tes pen nyala ya. Nah, ini strom langsung dari aki ya, teman-teman. Satu lagi yang ini yang kecil. Ini selenite switch ya. Nah, ini tuh dapat strom dari kunci kontak. Jadi waktu kunci kontak di posisi starter ya, maka ini akan keluar strom. Kemudian selenite switch ini akan bekerja memutar dinamo ya, yang ada di sini ya, di dalam dinamo starternya. Setelah itu gigi bendik akan maju memutar flywheel seperti itu ya. Nah, masalahnya kalau misalnya dari dinamo starter itu ya, kalau bunyi cetak cetek itu biasanya masalahnya di sini ya, selenite switch ini yang masalah. Karena di dalam sini tuh ada penghubung ya. Jadi kalau kita buka ini ya, selenite ini dalamnya tuh ada semacam kuningan ya, penghubung. Kadang itu habis, jadi kadang kena kadang enggak. Jadi kita mesti beberapa kali tuh cetak baru dia mau greng. Nah, ini tuh karena ini masalahnya. Yang selanjutnya bisa juga disebabkan karena carbon brush. Di dalam sini tuh, di belakang sini ada namanya carbon brush, ada 4 biji. Itu juga biasanya sudah tipis ya, sehingga tidak bisa memutar rotor pada dinamo starter. Itu yang berhubungan dengan dinamo starter. Nah, kalau nggak ada sama sekali, kosong, nol ya, coba teman-teman cabut kabel ini ya, kabel yang satu ini. Kita pakai tes pen DC. Teman-teman, tes pen DC bisa beli murah ya, cuma 15.000 harganya. Yang satu kita tempel di ground seperti ini atau negatif aki, kemudian kita masukin ke sini tes pennya, terus satu orang starter ya. Kalau lampu ini nggak nyala
Ya ini kalau tidak nyala, tidak mau sama sekali ya. Jadi di kontak hidup di panel tapi starternya kosong, nggak ada. Ini coba dites pen. Kalau di sini nggak keluar arus listrik, cek ya, bisa jadi jalur ini sudah dirubah pakai relay. Ya relay itu bisa kadang suka tambahan kan, relaynya bermasalah. Ya cek di situ, itu umum yang terjadi. Kalau juga nggak bisa, kemungkinan ada masalah di kunci kotak. Nah cara kita mengetahuinya nanti teman-teman boleh jumper ya. Jadi ini di jumper ke sini ya, tempel begini, maka ini akan starter. Coba saya contohkan ya. Oke teman-teman, jadi kita bisa menjumper ya seperti ini. Jadi ini sama ini kita boleh menjumper seperti ini. Harusnya kalau dinamo starternya normal, maka ini akan berputar ya teman-teman. Kita tes coba ya. Ya kan, bisa kan? Nah itu berarti dinamo starternya sebetulnya masih normal, hanya saja jalur kabel yang menuju ke selenite switch ini yang bermasalah. Oke ya, kemungkinan lain memang dari kunci kontak, tapi kunci kontak jarang terjadi kerusakan ya teman-teman. Kemudian kalau misalnya berat ya, starternya kalau lagi mesin itu dalam kondisi dingin tuh lancar-lancar saja, di starternya bagus normal. Tapi ketika sudah mulai agak panas, starter lagi berat ya, cengek ngek 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 kreng gitu hidup itu ya. Nah itu juga bisa berkemungkinan karena dinamo starternya yang sudah mulai bermasalah. Karena di dinamo starter itu depannya ini ada bos-bosan, kalau kita buka dalamnya ya, itu depan tuh ada bos-bosan dua, depan satu belakang satu, atau pakai klaher. Jadi itu yang oblak atau koclak. Nah itu penyebabnya kenapa sampai berat pada waktu mesin panas. Jadi waktu starter dia nggak mau langsung berputar pada porosnya yang lurus, jadi dia kayak semacam geser ya, jadi tidak bisa memutar mesin. Karena pada saat mesin dalam kondisi panas ya, starter itu kan seharusnya mesin itu kan sudah memuai ya, jadi dia butuh proses untuk tunggu dingin dulu baru bisa di starter. Itu ciri-ciri dinamo starter yang notabene di masalah di bagian rotor, atau kemungkinan ujung asnya itu sudah kemakan. Itu yang rata-rata ya kalau berat pada saat mesin panas. Atau teman-teman bisa juga menambah kabel ground ya, kabel ground itu dari negatif aki tambah satu lagi jepit ke bodi yang dekat dinamo starter seperti ini. Lalu yang selanjutnya lagi yang tadi saya bilang kalau aki lemah itu ya, aki lemah itu sebetulnya tidak juga ya karena memang akinya rusak ya, bisa jadi juga karena dinamo ampere atau alternator yang error. Ini alternator di bawah sini ya, ini dinamo cas bahasa bengkel ya. Jadi di mana mesin hidup, dinamo cas ini akan menyuplai listrik ke sini sehingga aki ini tidak tekor ya, walaupun dipasang lampu AC tip gak tekor ya. Jadi bisa jadi dinamo ampernya tidak bekerja. Itu disebabkan karena ada terjadi kerusakan pada bagian dinamo ampernya, dan cirinya itu di panel itu gambar aki akan menyala saat mesin hidup. Nah tapi kalau itunya oke ya, lihat kapan terakhir beli aki ya, berapa tahun yang lalu kah atau berapa bulan yang lalu kah. Kalau akinya aki basah ya, cek airnya, bisa jadi airnya sudah berkurang ya. Jadi tidak juga karena memang 100% akinya rusak, jadi ada penyebabnya. Atau memang bisa juga memang akinya sudah waktunya diganti karena pemakaian mungkin sudah lebih dari 2 tahun. Kemudian kabel ini jangan sampai kendor ya, kabel utama, terutama kabel satu itu ke ground ya, ada kabel ini kuning hitam ini ground ya, ini jangan sampai nanti kendor atau kotor, karena itu bisa menyebabkan mobil tidak bisa di starter teman-teman ya. Untuk mobil-mobil yang lain tertentu mungkin ada melewati switch dan macam-macam ya, sensor, tapi kalau umumnya mobil ya seperti ini aja. Jadi saat kunci kontak di starter, maka listrik akan mengalir ke selenite switch ya, dapat strobe dari aki, tidak boleh tekor karena harus mutar engine kan. Nah, baru starter akan bekerja. Nah teman-teman, jadi seperti itu aja ya, sedikit kita berbagi beberapa penyebab mobil tidak bisa di starter. Simak terus video berikutnya, saya masih mengulas tentang soal turun mesin mobil Kijang ya. Oke teman-teman, itu aja sedikit kita untuk edukasi buat teman-teman semuanya. Semoga video ini bisa menambah pengetahuan kita
Sampai jumpa di video berikutnya teman-teman. Salam otomotif. Jangan lupa bantu subscribe Rayu di channel. God bless teman-teman. Bye.